27 million. Say it again. 27. Fix their lives, and the ones who steal to define The real Napster. Memiliki tim yang solid dalam sebuah misi rahasia adalah dambaan setiap orang. Namun apa jadinya jika salah satu tim yang dianggap lebih dari saudara ini berkhianat? Film garapan sutradara Gary Gray yang dirilis pada tahun 2003 silam ini menceritakan tentang pengkhianatan anggota geng rampok yang rela membunuh pimpinan misi demi kerakusan di hatinya. Seperti apa film yang dibintangi oleh Mark Wahlberg dan Jason Statham ini? Inilah The Italian Job. Kisah akan berfokus pada 6 kawanan perampok yang berencana akan merampok batangan emas yang bermotif penari Bali di Venice, Italia. Kawanan perampok itu diketuai oleh orang yang bernama John. 5 diantaranya adalah Charlie, Rob, Steve, Lily, dan Gilligan. Steve, si ahli kamuflase, terlihat sudah sampai di lokasi terlebih dahulu dengan menyamar sebagai tukang cat. Sementara John dan Charlie terlihat menaiki perahu dan masuk ke bawah gedung target perampokan. Nah, si Lily yang ahli IT segera melaporkan struktur gedung di mana berangkas emas itu disimpan. Sehingga Steve dan Gilligan dapat dengan mudah meletakkan bom di plafon yang sejajar dengan lokasi berangkas yang sudah ditargetkan. Dan setelah semuanya sudah siap pada posisinya, tiba-tiba mereka berhasil membobol 2 plafon sekaligus. Sehingga berangkas yang berisi emas batangan itu ambrol ke bawah. Rob, si ahli kemudi itu pun langsung tancap gas dan segera dikejar pemilik emas. Tapi ternyata berangkas yang asli itu justru jatuh ke dalam sungai. Jadi, Rob ini hanya mengelabui mafia pemilik emas itu dengan menggunakan berangkas palsu agar John, si ahli kunci, bisa membuka berangkas di bawah sungai. Dengan keahliannya yang sebagai tukang pembobol berangkas, hanya dengan insting dan perhitungan yang matang, berangkas yang mempunyai kode rahasia itu berhasil dibuka dengan mudah oleh John. Setelah sukses merampok dengan tanpa pertumpahan darah, mereka kembali bertemu di gurun salju Austria untuk merayakan keberhasilan. Setelah itu mereka pergi bergegas untuk menjual hasil rampokannya. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba ada mobil yang mengepung dari 2 arah. Dan ternyata mereka itu adalah anak buah Steve. Si rakus yang satu ini telah berkhianat. Bahkan Steve dengan dingin menembak John, sang pemimpin rampok. I think that's probably right, John. Rob yang melihat situasi darurat ini mencoba menceburkan mobilnya ke dalam sungai. Si Steve gila pun memberondong sahabat lamanya itu tanpa ampun. Setelah melihat jasad John telah mengambang, Steve pun menganggap mereka semua sudah mati. Lantas, Steve dan anak buahnya berlalu dari sana. Setelah Steve pergi, mereka semua ternyata masih hidup. Charlie terlihat sangat terpukul atas kematian John karena ia sudah dianggap John seperti ayahnya sendiri. Selang 1 tahun kemudian, kita diperlihatkan anak gadis John yang bernama Stella. Keahlian Stella ini menurun dari sang ayah sebagai pembobol berangkas. Tetapi dia bekerja untuk kepolisian, bukan sebagai perampok seperti mendiang ayahnya. Kemudian Stella dikejutkan oleh kehadiran Charlie. Si Stella ini masih kesal dengan Charlie karena sampai sekarang belum juga berhasil menemukan Steve, pembunuh ayahnya. Tetapi kali ini Charlie menemukan Stella adalah dalam rangka memberi kabar jika Steve kini terlihat di Los Angeles. Charlie berniat mengajak Stella untuk meringkus Steve sekaligus mengambil kembali emas yang menjadi hak mereka. Tetapi tanpa diduga Stella hanya bergeming dan Charlie pun tidak bisa memaksanya. Ketika Charlie sedang berolahraga, dia mendapat telepon dari Stella dan mengatakan bahwa dia berubah pikiran. Stella bersedia untuk memburu pelaku yang sudah membunuh ayahnya. Keesokan harinya, Charlie memperkenalkan Stella dengan mantan anggotanya. Mereka adalah Lily, si ahli IT, Gilligan, si ahli bom, Rob, si ahli kemudi, dan Charlie, si maling sejak lahir.
Sejak kecil, si Charlie ini memang gemar mencopot dompet teman-temannya tanpa ketahuan sedikit pun. Setelah itu, Rob dan Lily sedang mengincar pegawai jaringan televisi untuk mendapatkan mobil dan seragam si pegawai. Guna melancarkan aksinya untuk menyambangi kediaman Steve dengan rayuan mautnya, Rob berhasil meniduri salah satu pegawai perempuan, kemudian dia menduplikat kunci mobilnya. Lalu Gilligan mencabut kabel jaringan yang ada di rumah Steve. Steve yang emosi bangun tidur tidak bisa melihat sinetron itu pun lantas menelpon teknisi agar segera datang ke rumahnya. Dan ternyata Stella lah yang menyamar sebagai pegawai teknisi dan mulai mendekati rumah Steve. Stella pun dibekali dengan kamera tersembunyi untuk mengetahui di mana letak brankas itu berada. Setelah semua sudah siap, Stella pun beraksi. Dia berpura-pura menjadi teknisi jaringan dan mulai mencari letak brankas itu. Saat sudah mengetahui lokasi dan tipe brankas yang dimaksud, Gilligan pun kembali mencolokkan kabel jaringan dan secara otomatis TV pun kembali menyala. Sebagai ucapan terima kasihnya, Steve mengajak Stella untuk berkencan dengannya. Dan Stella pun tentu saja mengiyakannya karena mereka memiliki rencana untuk mempermainkan Steve dengan cara yang epik. Di malam harinya, Steve mendatangi seorang pria Rusia yang bernama Yevhen untuk menjual beberapa batang emas yang dia miliki. Tapi Yevhen keceplosan, dia berkata bahwa 1 tahun yang lalu ada kasus perampokan emas di Italia yang hilang begitu saja. Mendengar hal itu, tanpa basa-basi Steve langsung menembaknya, karena dia takut kasus itu terungkap dan mengarah kepadanya. Karena melihat ada orang yang akan masuk ke dalam, Steve langsung kabur dan menggondol semua uang milik Yevhen. Dan orang yang masuk itu pun kemudian sangat shock melihat Yevhen saudaranya sudah tewas bersimpah darah dengan luka tembak di tubuhnya. Di sisi lain, Charlie menemui seorang pria tinggi besar yang bernama Skinny untuk membeli bahan peledak. Dan ternyata orang yang sudah Steve bunuh itu adalah saudara dari ketua gangster asal Ukraina yang bernama Maskov. Dia berhasil mendatangkan mantan karyawan yang bekerja di toko Yevhen dan mulai menginterogasinya. Dia hanya mengetahui tentang emas batangan dari seorang pria berbadan besar dan mempunyai tato di lehernya. Mendengar ciri-ciri itu, Maskov langsung tahu siapa orang itu. Dan tanpa tahu waktu lama, Maskov dan anak buahnya langsung menyambanginya. Ternyata Maskov menemui Skinny guna mencari informasi tentang siapa saja orang yang sudah terlibat di balik emas batangan yang bermotif penari Bali itu. Singkat cerita, makan malam pun tiba. Saat berbincang langsung dengan Stella, Steve sedikit curiga karena gaya bicara Stella ini seperti tidak asing di telinganya. Di sini Steve memaksa Stella untuk mengaku untuk siapa Stella bekerja. Di saat Stella mulai panik penyamarannya terbongkar, tiba-tiba satu persatu kawan lama Steve pun muncul di sana. Charlie pun terang-terangan bahwa dia akan membawa emas batangan yang sudah dirampok Steve 1 tahun yang lalu. Dan Charlie langsung pamit dengan hadiah 1 tonjokan yang mendarat di wajah Steve. Blew the element of surprise. Keesokan harinya Charlie mendapat telepon dari Skinny bahwa dia sedang dicari oleh Maskov, si ketua gangster. Di sini Maskov menduga bahwa Charlie lah yang sudah membunuh Yevhen. Merasa dirinya tidak membunuh seseorang, Charlie pun cukup santai. Kemudian Charlie menghubungi temannya yang bernama Wincy untuk ikut melancarkan aksinya sebagai pengendara truk. Charlie dan teman-temannya pun mempersiapkan aksinya dengan bersimulasi agar rencananya berhasil. Anehnya, Charlie memutuskan untuk mengangkut emas batangan ratusan ton itu dengan hanya menggunakan 3 buah mobil Mini Cooper yang imut. Dan tibalah aksi yang ditunggu. Kali ini Lily sudah siap dengan laptopnya, di mana ia bertugas untuk meretas jaringan lalu lintas kota, sementara Stella, Charlie, Gilligan, Rob, dan Wincy sudah bersiap di posisinya masing-masing. Karena diketahui hari itu Steve akan memindahkan batangan emasnya ke Meksiko. Tapi di sana Rob terkejut kenapa ada 3 mobil lapis baja yang keluar dari rumahnya. Mereka pun kebingungan mobil mana yang berisi emas batangan. Tak mau kalah dengan permainannya, Charlie menyuruh Lily untuk memeriksa kekuatan dan mobil yang sedikit kempes. Karena Charlie meyakini emas batangan tersebut ada di salah satu mobil. Setelah mengetahui ban mobil yang sedikit kempes ada di nomor 128, mereka pun langsung menjalankan rencananya.
Di sana Lily membuat kekacauan lampu lalu lintas kota, di mana hal itu membuat mobil-mobil saling bertabrakan sehingga mengakibatkan kemacetan yang parah. Kemudian dengan lampu lalu lintas yang dia sedang kuasai, Lily mengarahkan mobil yang bernomor 128 itu ke lokasi yang sudah mereka persiapkan. Jebakan pertama adalah si Wayne yang berpura-pura truknya sedang mogok di tengah jalan. Di situ pilot pribadi Steve mengatakan bahwa server lalu lintas sedang ada yang meretas. Steve pun langsung paham bahwa itu pasti kerjaan Lily. Kemudian Charlie, Stella, dan Rob menuju ke lorong jalur kereta bawah tanah. Di sini Lily lagi-lagi berperan untuk mengatur kereta agar berhenti, sementara 3 mobil Mini Cooper mereka melaju dengan lancar di lorong jalur kereta bawah tanah. Di sana mereka berhenti di tempat yang telah direncanakan. Kemudian, mobil lapis baja bernomor 128 menuju ke sebuah titik yang telah mereka tentukan. Dan secara tidak terduga, tiba-tiba setelah mobil baja itu ambrol ke jalur bawah tanah dengan bom racikan gilikan, maka Wensi pun langsung menutupi jalan yang bolong itu dengan lempengan besi yang sudah disiapkan. Sehingga layaknya sulap, mobil bernomor 128 itu pun hilang dalam sekejap. Mengetahui hal itu, Steve mendadak panik dan merasa emasnya kini telah di tangan Charlie. Sementara Charlie dan tim langsung mencukur mobil itu. Dan setelah terbuka, ternyata si kunyuk Steve sudah mengganti berangkasnya dengan model terbaru. Sehingga butuh waktu cukup lama bagi Stella untuk mencoba membukanya. Karena berangkas tipe baru, jelas Stella kewalahan dan hendak menyerah. Namun di sana Charlie berusaha meyakinkan Stella jika bakat membongkar berangkas telah ada di denyut nadinya. Dan Stella pun seperti mendapat kekuatan dan inspirasi penuh untuk membukanya. Dan ya, berkat kegigihan Stella, berangkas itu pun berhasil terbuka. Mereka pun segera memindahkan emas ke mobil. Sementara anak buah Steve terlihat sedang menyusul ke lorong bawah tanah tersebut. Setelah semua emas berhasil dipindahkan, mereka pun langsung cabut dari sana. Tapi kedua anak buah Steve ini berhasil menyusulnya. Setelah keluar, mereka pun berpencar, tapi Steve mengincar Charlie. Dan Charlie pun berhasil terpojok oleh helikopter Steve. Di sana Charlie mencoba menggesekkan mobil Mini Cooper-nya dengan ekor helikopter Steve sehingga dia bisa lolos. Tak mau menyerah, Steve pun berusaha mengejarnya dengan mobil yang berhasil dia rampas. Aksi kejar-kejaran itu menuju ke sebuah gerbong kereta, di mana di sana sudah ada Wayne yang kini menyamar sebagai petugas kereta api. Setelah semua mobil masuk ke dalam gerbong, mereka pun keluar dari sana. Namun Steve menghampirinya dan menyogok Wayne agar mau membukakan gerbong itu untuknya. Melihat uang tunai yang sudah ada di depan mata, tentu Wayne tidak menolak, dan saat membukanya ternyata Charlie tidak pergi. Dan hal itu hanya jebakan saja. Terkejut dengan semua itu, Steve pun emosi dan segera menodongkan pistolnya. Tetapi tiba-tiba datanglah Moskov yang menyeruduk Steve dari belakang. Kini Steve sudah terperangkap di antara dua kubu. Charlie memberikan bagian emas untuk Moskov atas kerjasamanya melawan musuh yang sama. Dan kini Steve harus mempertanggungjawabkan tingkahnya yang telah salah dengan membunuh Yevhen, sepupu Moskov. Dan film pun berakhir dengan happy ending, di mana Charlie dan kawan-kawan berhasil mendapatkan emas yang menjadi haknya. Stella yang berhasil membalaskan dendam atas kematian ayahnya, serta Steve yang akan dicincang oleh Moskov di mafia Rusia. Sekian film perampokan yang pengkhianatan dan penuh intrik ini. Nantikan film berkualitas lainnya di channel Nobar. Dan sampai jumpa.